Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semua sehat ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apa sudah hadir semuanya? Ya, hadir semuanya ya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang materi teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, jadi teks deskripsi ini menjelaskan secara rinci objek atau peristiwa yang membuat pembacanya merasakan langsung keadaan dalam teks tersebut. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, sampai sini paham tentang pengertian teks deskripsi dan juga tujuan teks deskripsi? Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf teks deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang terjadi di dalam teks. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri suatu objek dengan rinci. Nah, ada pula struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Identifikasi berisi ciri penentu atau penetap identitas seorang, benda, atau sebagainya. Klasifikasi berisi penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Yang terakhir ada deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian dalam teks tersebut. Nah, ada pula kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Yang selanjutnya, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Selanjutnya, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti satu siswa rajin, 2 kaos kaki putih, atau bisa yang lainnya. Yang selanjutnya, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Kemudian, mengandung kata kerja, perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenal subjek. Kemudian, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Yang terakhir, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Ya, dari sini paham tentang teks deskripsi? Apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Nah, setelah kalian paham tentang teks deskripsi, setelah ini Ibu akan memberikan sebuah tayangan video, mana video tersebut mendeskripsikan sebuah tari remo. Nah, kalian harus menyimak baik-baik video yang Ibu berikan. Kemudian, kalian harus mengumpulkan informasi-informasi yang ada di dalam video tersebut. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi-informasinya, kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk file. Ya, paham dengan tugas yang Ibu berikan? Ya, baik. Berikut adalah tayangan video yang harus kalian simak baik-baik. Selamat menyaksikan.
Tari Remo. Tari Remo adalah tarian khas yang berasal dari Jawa Timur. Tarian ini biasanya dibawakan oleh beberapa penari secara bersama-sama. Tari Remo menggambarkan semangat dan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan pertempuran. Selain untuk penyambutan tamu, tari Remo ini sangat sering dibawakan dalam sebuah pentas pertunjukan. Busana yang dikenakan penari Remo terdiri atas ikat kepala atau udeng, baju lengan panjang yang berwarna hitam, sarung batik yang menjuntai hingga ke lutut, stagen yang diikat di pinggang, sabuk cinde, serta keris menyelip di belakang. Penari memakai 2 selendang, yang mana satu dipakai di pinggang dan yang lain disematkan di bahu. Dengan masing-masing tangan penari memegang masing-masing ujung selendang. Selain itu, terdapat pula gelang kaki berupa kumpulan lonceng kecil yang dilingkarkan di pergelangan kaki yang dinamakan gongseng. Tata rias penari Remo terlihat khas. Riasan khas penari Remo adalah alis yang tebal bercabang, pemerah pipi yang lebih tebal, dan berkumis, serta jambang yang digambar dengan pensil alis. Ciri khas dari gerakan tari Remo adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan didukung oleh lonceng-lonceng atau gongseng kecil yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentakkan kaki di pementasan. Selain itu, gerakan selendang atau sampur, gerakan anggukan, dan gelengan kepala penari, ekspresi wajah, dan sikap kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Musik yang mengiringi tari Remo ini adalah gamelan, yang biasanya terdiri atas bonang babok, bonang penerus, saron 1, saron 2, gender bapok, gender penerus, kendang, peking, kenong, kempul, dan gong. Adapun jenis irama yang sering dibawakan untuk mengiringi tari Remo adalah jula-juli dan teropongan. Namun, dapat pula berupa gending kreasi baru. Baik, setelah kalian menemukan informasi di dalam video tersebut, kalian harus menyimpulkan informasi yang kalian dapatkan, kemudian dikumpulkan kepada ibu dalam bentuk file melalui WhatsApp. Ya, sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan
kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran teks deskripsi tersebut, saya menggunakan metode simak kerjakan, di mana siswa akan diberikan sebuah tayangan video oleh guru, lalu siswa akan diberikan tugas oleh guru untuk menyimpulkan atau mencari informasi-informasi yang terdapat di dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemukan informasi di dalam video, siswa akan menyimpulkan informasi yang mereka temukan, kemudian dikumpulkan kepada guru melalui media WhatsApp, Google Classroom, atau Edmodo sesuai dengan perintah guru masing-masing.